memori yang paling indah bagi saya. Waktu saya ketemu Ainun, bagi saya mendapat resonans dari getaran jiwa saya, dapat dari yang Ainun sampai hari ini. Dari cantik, untuk saya Ainun adalah manusia yang paling cantik. Tapi saya yakin untuk orang lain ya biasa saja. Tapi saya yakin juga untuk Ainun yang namanya Rudy itu lelaki mungkin yang paling bagi dia paling ganteng. Normal kan? Normal. Mungkin juga paling bandel. Jadi ya banyak itu, tapi itu kehidupan. Tapi kenangan saya yang paling indah sampai waktu ini adalah waktu saya bertemu muka pertama kali. Saya baru saja dari Eropa datang. Saya sudah S2, sudah lumayan deh dapat gaji. Saya gaji jadi benar-benar mandiri. Terus kalau orang membuat S3 di Jerman itu di tender. Kerjaan tender menang, Anda buat S3. Dari S3 itu Anda punya duit. Dan duitnya itu 10% lebih tinggi dari di industri. Karena yang dibutuhkan orang-orang pinter. Nah, saya beruntung bisa masuk menang. Yang melamar mungkin hanya ada 4 bisa diterima, yang melamar ratusan. Kita termasuk dipilih lumayan kan. Dapat duit, jadi pinter lagi, semua pertanyaan dijawab, semua buku saya butuhkan dapat. Wah itu yang sama seperti Rudy umur 17, cuma bedanya waktu 17 saya harus keluarin duit untuk dapat itu. Sekarang saya dibayar lagi untuk baca dan disuruh cari penyelesaian. Not bad. So I was like that. Nah dalam kehidupan demikian besarnya, saya sudah mulai menikmati, udah dewasa. Nah, saya tiba-tiba disuruh pulang. Karena saya sudah 7 tahun tidak pernah pulang. Selalu di luar negeri. Pulang. Waktu saya pulang, saya tiba di Jakarta. Di Jakarta panas. Saya tinggal di rumahnya ibunya Adri. Bapaknya Adri Subono. Adri masih kecil, tahun 62 itu. Karena ibunya Adri itu kakak saya tertua. Dia tinggal di Jalan Mendut. Saya tinggal situ. Wah, baru satu malam panasnya bukan main. Saya ke Bandung. Waktu itu saya ke Bandung. Sampai itu malam takbiran. Saya baru kemarin tiba dari Jerman. Keesokan saya ke Bandung. Waktu ke Bandung itu nggak tahu sejarahnya. Ibu saya suruh ke rumahnya Ainun. Kalau saya sarankan, kalau saya hidup kembali, saya laksanakan apa yang dahulu saya laksanakan. Cuma lebih baik saya dari sekarang. Karena saya tidak perlu cepat naik sepeda karena takut ketutup library-nya. Tidak ketutup library, mau lihat buku, ada buku itu saya lihat masuk berapa, wah nggak mampu bayar, nggak bisa bayar. It's a different situation. Mengalami dibesarkan di tanah air, dicemplungkan di Eropa. Saya nggak pernah dapat beasiswa loh. Nggak pernah. Dibayar sendiri oleh orang tua. Yang beasiswa keren, pakai paspor biru. Saya waktu itu satu-satunya paspornya hijau. Karena saya warga negara biasa. Bukan karena saya bodoh, karena orang tua saya tidak mau anaknya dibiayai oleh orang lain. Bukan karena orang tua saya kaya, tidak. Ibu saya buat catering, dia beli rumah, ada 3, dia buat kos, 3 kamar untuk biayai anak yang namanya Rudy. Dan dia ajukan permohonan pada pemerintah untuk bisa membeli valuta asing.
Dan valuta asing itu waktu itu tidak seperti sekarang. Bisa beli siapa orang, bisa nggak mungkin. Hanya harus diajukan. Jadi orang yang dapat beasiswa itu juga ya dia anaknya orang-orang kaya, jelas. Dan bukan orang anaknya pintar, mungkin lebih pintar dari Rudi. Saya tidak tahu. Saya tidak anggap dia bodoh, enggak. Dia begitu ya saya begini, enggak mengapa. Tapi saya dalam hal itu, dalam keadaan demikian saya dimasukkan ke kapal terbang, suruh berangkat sampai di Eropa. Kalau yang beasiswa itu dapat masukannya dari pemerintah, jadi yang memberikan itu adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya dapat dari Deutsche Bank. Jadi bank, waktu itu Deutsche Bank baru saja, belum ada internet. Kalau dia transfer uang itu tidak pakai internet, belum ada fax. Jadi kadang-kadang uang saya belum sampai, saya hisap jari. Nah, saya keadaannya begitu, dibesarkan, tapi mungkin harus begitu. Jadi mandiri, bisa menghadapi semua sendiri. Dan sebelumnya itu memang ya sudah dididik bahwa mendapat informasi yang sebanyak mungkin yang dia butuhkan untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Masalah kehidupan, masalah teknologi. Dan yang saya paling nikmati waktu itu, saya bisa kemana? Ya ke perpustakaan. Perpustakaan terbuka sampai jam 12 malam. Jadi saya ke situ. Pertama kalau winter itu perpustakaannya itu panas. Sedangkan saya uangnya tidak tepat datang, jadi saya nggak, untuk menjadi the cost di asrama mahasiswa aja terlalu mahal untuk saya. Jadi saya gimana? Di pinggir kota, ya murah, tidak ada kamar mandi. Saya tinggal di situ karena murah. Dari tempat sekolah, di mana saya tinggal ke sekolah, saya jalan kaki. Tidak pakai bus terlalu mahal. Jadi saya jalan kaki. Waktu jalan kaki, ya atau saya panjatkan doa, atau saya pikir mengenai semua yang saya hadapi dan yang sedang saya tekuni. Dan dalam ritmus keadaan begitu saya berkembang. Saya berkembang dan kadang-kadang uang belum datang, nggak bisa makan. Jadi saya kadang-kadang lihat aja orang makan enak banget dia di situ, tapi saya tidak iri. It's okay. Jadi apa? Saya dalam keadaan keroncong, tidak berisi perutnya, saya masuk ke perpustakaan, paling banter apel ada situ, saya baca, saya nikmati dari semua informasi. Oke, kuliah, pakai laptop, saya lihat aja wajar kuliah ini. Saya pergi kuliah. Dia kuliah saya dengar. Saya dengar itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya hadapi. Itu pilihan saya. Dan ada juga karena memang harus saya belajar. Karena saya bagian konstruksi pesawat terbang. Jadi itu ritmesnya. Nah ritmesnya kadang-kadang saya, ya itu yang jaga. Anak ini gila nggak, dari pagi dia datang. Tiba-tiba waktu makan dia ada di situ, dia baca. Dia pergi, saya pergi kuliah tentunya. Sore-sore ada lagi anaknya situ sampai jauh malam. Kok gak dimakan? Kata gak makan. Ada orang Jerman yang kasihan. Enak, kamu gak makannya? Enggak, udah. Saya bilang gitu. Kamu udah makan? Udah, saya malu mengatakan saya lapar. Karena itu saya dapat TBC. Saya dapat tuberkulosis. Di umur berapa? Umur 21. Tapi umur 21 saya selesai S1. Jadi saya selesaikan semua. Tapi saya dapat tuberkulosis. That is a different story. Dalam saya ceritakan mengenai diri saya sendiri. Karena Anda tanya bagaimana Rudi umur 17 tahun.
Saya jawab, that's my life. Ya, jadi saya besarnya demikian, terus kadang-kadang dapat. Dan saya ini pendidikan Islamnya kuat sekali. Di tempat saya belajar, itu tidak ada masjid. Itu daerah Katolik. Benar daerah Katolik. Gereja Protestan hanya satu, semua Katolik. Kalau saya lagi down, duitnya belum datang, saya ke bank, saya udah datang. Belum nak. Saya mikir harus, ya, sabar. Nah, ada kalanya saya dalam keadaan yang benar sedih, kedinginan, winter. Belum lagi, apalagi itu sudah mendekati hari Natal. Semua nyala-nyala. Banyak kue-kue kita hanya bisa lihat. Nah, dalam keadaan itu, kalau saya merindukan orang tua, rindu saya, tahu apa saya buat? Saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Saya juga cinta padamu Tuhan. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa untuk kamu, untuk orang tua saya dan kawan-kawan saya. Perkenankanlah. Itu saya masuk. Ada keliling, ada musik, nggak mau apa. Saya di bangku terakhir sini duduk. Walau sini keroncongan, Allahu Akbar. Begitu. Itu yang nama Rudi umur 18 saya ke Eropa. Besarnya begitu. Tapi saya survive. Yang satu tidak ada makanan, miskin. Kenapa kok dia nggak bisa makan? Ya, apa sebabnya? Kenapa yang sebelahnya bisa kok dia tidak? Nah, soal-soal begitu yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di benak yang namanya Habibie atau Rudi waktu kecil. Itu yang tidak semua saya bisa jawab. Jawabnya itu hanya saya peroleh dari guru. TV waktu itu tidak ada, internet tidak ada, tidak Google, atau dari buku. Buku itu yang ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa yang terjangkau dan mengandung banyak informasi adalah bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Karena itu saya belajar bahasa Belanda. Pasti belajar bahasa Inggris. Dan kadang-kadang tidak bisa selesai waktu itu harus melihat di buku bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Saya belajar bahasa Prancis. Baca bahasa itu dan itu belajarnya di sekolah. Tapi kalau sendiri yang menyebabkan saya mau belajar bahasa itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak saya mengenai lingkungan saya, mulai dari teknologi. Sekarang gampang saya jawab, mulai dari jembatan, apa itu ke kapal, apa itu 17 sudah tahu ada kapal terbang, ada kapal terbang, apa saja. Dan juga di jalan kok kenapa dia miskin gitu ya. Kok kenapa nggak bisa diberikan yang sama. Sedangkan saya juga baca ya buku mengenai sosial atau roman atau apa saja yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan saya itu. Jadi saya akan menasihatkan ya diri saya melakukan apa yang telah saya lakukan dahulu.
Tapi dalam keadaan sekarang, nasihat itu tentunya kepada cucu saya. Itu dia supaya ya memanfaatkan prasarana network yang diberikan oleh umat manusia. Dulu saya harus beli bukunya, saya harus pergi ke perpustakaan. Untuk bisa masuk saya harus bayar, sewa bukunya, harus catat, harus berikan pada waktunya kembali. Sekarang tidak, saya bisa tanya, ada pertanyaan saya masukkan ke mana? Ke Tante Google. Saya tanya, saya sebentar dapat usul, oh ini adalah ini. Dari situ saya masuk ke mana? Enggak ke Google atau tetap di Google, atau saya masuk dalam internet mencari web yang berkenaan dengan nama tersebut. Jadi sebenarnya tanpa saya kehilangan waktu untuk pergi ke tempat lain. Itu butuh waktu. Bisa waktu saya 17 saya di Bandung. Saya butuhkan waktu. Saya nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, harus naik sepeda. Itu pun kalau naik sepeda mau ke perpustakaan, ya baru sampai situ telat, tertutup. Jadi susah. Mau beli bukunya, lihat di toko buku, mahal banget, nggak bisa. Jadi kendala-kendala banyak sekali. Sehingga satu-satunya ya bagaimana ya di sekolah tanya sama guru dan seterusnya. Tapi sekarang si Habibie yang si Rudi umur 17 itu dia pegang iPad atau laptop 24 jam. Dia tidak, itu waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke library itu hampir tidak ada. Itu dia kom saja. Dan hebatnya lagi, library saya dulu hanya di Bandung waktu umur 17. Library saya sekarang di seluruh dunia. Saya bisa masuk ke dalam situ. Dan saya bisa tanya. Ada juga orang yang pintar-pintar membuat web, bisa saya korespondensi dengan dia. Tapi tanya, tapi satu yang jelas. Tiap manusia mendapat 24 jam. 24 jam harus kita pandai-pandai memanfaatkan. 24 jam itu tidak ada yang lebih dapat, lebih banyak, lebih sedikit. Ada dari keluarga adik kakak. Misalnya, kalau saya ke Rudi sekarang, zaman sekarang, dia punya adik namanya Fani, adik zaman sekarang. Ya, 24 jam saya manfaatkan itu, ya tergantung. Kalau saya manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar saya, yang saya tidak bisa mengerti dan berusaha mengerti dan cari penyelesaiannya, itu saya lakukan. Tapi kalau saya 24 jam itu, saya juga pakai laptop, saya juga pakai iPad. Tapi yang saya buat game, main, perang ini lawan perang itu, ya saya hancurkan pertama waktu yang penting. Waktu yang irreversible itu saya tidak manfaatkan dengan baik. Alangkah indahnya bahwa kalau waktu itu saya memanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan saya, kemampuan saya. Dan bisa dengan peningkatan kemampuan tersebut, saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk membantu orang. Cara membantu, saya harus kerja keras, harus memiliki kemampuan, baik dipandang dari sudut ekonomi dan pengetahuan, untuk benar membantu. Tapi kalau saya main game terus, habis duitnya minta dong, kasih main game terus, yang benar aja dong. Itu saya tidak sarankan.